Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Halo, selamat malam Sobat Ngulik dimanapun berada. Apa kabarnya nih? Semoga Sobat Ngulik berada dalam keadaan sehat dan selalu semangat ya menjalani aktivitas-aktivitasnya. Nah, kembali lagi di Ngopi Podcast, ngobrol penuh inspirasi bersama aku Irani dan rekan aku Helen. Oke, Sobat Ngulik, seperti biasa di malam minggu ini kita bakalan ngobrol-ngobrol dan mengulik pembahasan yang pastinya bakalan seru dan inspiratif banget nih. Gimana nih Helen, kira-kira kita kedatangan narasumber siapa nih kali ini? Ya, jadi Irani dan Sobat Ngulik, kali ini kita kedatangan tamu spesial yang multi talent banget nih, yaitu Kak Nurma, Kak Syarifah Nur Maryam atau yang biasa kita panggil Kak Nurma. Kak Nurma ini merupakan mahasiswa manajemen IPB yang juga berprestasi di bidang olahraga badminton. Mungkin kita sapa dulu kalian narasumber kece kita. Halo Kak Nurma, gimana nih Kak? Kabarnya hari ini apa udah siap sharing-sharing bareng kita dan Sobat Ngulik? Hai Irani dan juga Helen, baik-baik, siap dong, siap banget, senang banget bisa diundang ke Ngopi Podcast yang aku juga suka tonton. Oke, terima kasih juga nih Kak Nurma udah mau meluangkan waktunya untuk hadir, sharing-sharing sama Sobat Ngulik. Nah, mungkin Sobat Ngulik yang udah nggak sabar banget dan excited banget nih buat denger obrolan kita malam ini dengan Kak Nurma tentang berprestasi di bidang olahraga, khususnya badminton ya Kak. Nah, mungkin langsung aja kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan ya. Mungkin sebelumnya boleh nggak Kak Nurma perkenalkan diri dulu Kak buat Sobat Ngulik yang belum tahu Kakak nih, mulai dari mungkin background pendidikan Kakak, aktivitas saat ini, dan mungkin personal life Kakak gitu ya. Oke, makasih nih Rani. Sebelumnya selamat malam Sobat Ngulik, selamat malam minggu. Malam minggu ini kita ketemu nih nontonin aku bareng teman-teman dari Ngopi Podcast buat sharing-sharing tentang apa sih, tentang aku ya sebenarnya ya. Oke, kenalin, nama lengkapku ini Syarifah Nur Maryam. Kalian bisa panggil Nurma atau bisa panggil Syarifah, bebas. Aku merupakan mahasiswi dari manajemen 55. Dulu juga sama, sempat di Komet, sempat di Direktorat Public Relation. Kemudian kalau aktivitas aku saat ini sih kurang lebih namanya mahasiswa ya, kuliah. Terus juga aku juga punya usaha keluarga. Di situ ada gor bulu tangkis dan juga klub bulu tangkis. Dan di situ juga aku berkontribusi untuk melatih klub di sana. Terus selebihnya udah sih, kadang ada kegiatan kuliah dan program-program kuliah. Ini itu aja sih kesibukan aku. Nah, alhamdulillahnya prestasi terbesar aku itu mendapatkan juara 3 di kejuaraan swasta nasional tingkat swasta, dan sempat juga menjadi ranking 5 besar se-Indonesia di sektor ganda campuran junior gitu. Nah, karena udah lama menekuni bulu tangkis, sampai akhirnya masa juniornya habis nih ya. Terus udah mau kuliah juga, akhirnya aku ya udah memutuskan untuk kuliah gitu deh. Dan dari situ udah bikin karir bulu tangkisnya udah sih habis itu. Karena mau fokus kuliah gitu. Oke, keren banget ya Kak Nurma, berarti kayak berawal dari penyakit terus menjadi atlet gitu ya Kak, walaupun sekarang udah pensiun ya ibaratnya. Iya. Keren banget nih Kak Nurma. Benar. Oh ya, kalau role model dari atlet badminton, dari atlet bulu tangkis, boleh tahu nggak Kak? Aduh, susah banget nih role model ya. Oke, karena aku menjalani sektornya ini sempat pernah terjun di tunggal putri sama ganda putri dan ganda campuran. Jadi mungkin bisa-bisa aja ya role model dari tunggal putri. Kalau dari aku sendiri itu Carolina Marin. Oke, kalau mau ceritanya kenapa aku pilih Carolina Marin, karena aku sangat amazed dengan spiritnya dia. Dia tunggal putri dari negara Spanyol, yang mana dia
biasanya tuh kalau misalnya bulu tangkis tuh dari negara Spanyol tuh jarang banget gitu, boro-boro juara gitu, tapi terjun ke Super Series tuh bahkan nggak ada gitu dari negara Spanyol. Nah, aku tuh melihat spirit dan attitude dari Carolina Marin tuh luar biasa. Itu pertama dari tunggal putri. Kemudian kalau dari ganda putri, sebenarnya ketika aku menjadi atlet nggak ada pemain yang signifikan sih ya. Tapi aku cukup amazed dengan ganda putrinya China, karena kan kalian tahu sendiri ya, China punya komposisi pemain yang sangat kuat, yang sangat ulet dan sangat cerdas gitu. Nah, hampir semua pemain ganda putri China itu aku juga kagum gitu sama mereka. Kemudian kalau dari ganda campuran sendiri, role model aku sama pemain dari China itu Zheng Siwei dan Huang Yaqiong. Paling itu sih kalau misalnya ditanya role model dari bulu tangkis sendiri gitu. Oke, karena rumah inspiratif ya mereka ya Kak. Seneng deh dengernya. Excited kalian gitu pada kan tahu Norma. nggak? Kalian tadi pada tahu nggak? Enggak Siapa Kak, mereka? cuma tahu Gracia Poli, Oh iya. Apriani Rahayu. Ya tapi ketika aku udah nggak jadi atlet tuh, sekarang aku lihat Gracia Poli, bahkan justru aku bisa mengatakan Gracia Poli dan Apriani itu juga jadi role model aku, walaupun sekarang aku udah nggak jadi atlet gitu ya. Tapi mereka keren banget sih. Oke, Kak Nurma. Mungkin kembali ke pertanyaan lanjutan yang tadi ya. Tadi kan Kak Nurma udah lama banget tuh dari SD ya menerjuni dunia badminton. Nah, kira-kira benefit apa aja sih yang Kak Nurma rasakan, yang Kak Nurma dapatkan dari aktif di bidang olahraga badminton ini? Mungkin yang nggak bisa didapatkan sama mahasiswa lain yang nggak menggeluti bidang ini, Kak. Aduh, oke. Bagus banget ya pertanyaannya. Apa ya manfaat yang aku ambil dari aku jadi atlet ini? Oke, pertama mungkin ini juga kalau semua mahasiswa dia bukan atlet juga bisa yang mendapatkan, tapi aku bisa bilang relasi, karena alhamdulillah klub aku ini sempat kedatangan tamu dari luar negeri beberapa kali, ada dari Italia, dari Nigeria, dari Iran, dari Malaysia, dari kemarin tuh aku lupa dari mana. Nah intinya lumayan banyak kedatangan tamu dari luar negeri. Nah itu yang bikin aku senang juga, merasa bisa kenal gitu, merasa senang bisa kenal sama mereka dari orang luar negeri, bisa sharing-sharing juga gitu. Gimana keseharian mereka, habit mereka, terus budaya mereka kayak gimana. Nah, terus itu relasi pertama. Yang kedua itu adalah mungkin aku bisa dapat pelajaran pelajaran fighting spirit kali ya. Karena di sini kan aku badminton itu kan sistemnya kompetisi. Mau gak mau kalau misalnya kalian nggak tekun gitu, atau kalian nggak lebih dari yang lain, itu kalian bakal ketinggalan dan menjadi katakanlah loser gitu. Loser tuh orang yang kalahan gitu. Nah karena sistemnya kompetisi, makanya aku dituntut juga untuk mempertanggungjawabkan kualitas latihanku setiap harinya. Nah, di situ aku juga merasa tertantang dan terchallenge gitu. Gimana caranya aku harus setiap latihan harus tanggung jawab, harus disiplin, bukan cuma ketika latihan sih sebenarnya, tapi ketika di luar latihan juga gimana habitnya, gimana attitude-nya, gimana pola hidupnya. Itu aku merasa terchallenge karena kita nggak bisa jadi anak pada umumnya gitu, anak yang ketika pulang sekolah bisa nongkrong gitu bareng teman, bisa nginep atau main di rumah teman. Itu nggak bisa. Kita tuh harus sehari latihan 2 kali, harus ngatur gimana cara gimana istirahatnya. Kalau malam nggak bisa tidur malam. Bahkan kalau dulu di klub aku tuh ada peraturan kumpul HP.
Jadi setiap jam 9 malam itu HP harus dikumpul. Tujuannya apa? Tujuannya biar istirahat cepat gitu. Gak ada begadang gitu. Nah, itu dari challenge, merasa ter-challenge gitu, harus punya tanggung jawab. Terus juga aku belajar manajemen waktu. Karena kan ketika usia aku menjadi atlet itu kan ketika umur sekitar SMA ya, SMP SMA gitu kan, mungkin orang-orang dari anak-anak lain gitu, mungkin mereka ya udah fokusnya pulang sekolah belajar gitu, atau les, atau mungkin bisa main sama teman. Itu mungkin manajemen waktunya agak tidak terlalu ketat gitu ya. Kalau aku sendiri, aku ngerasa ketika jadi atlet aku ditantang untuk harus ngatur waktu aku sendiri gitu, harus mempunyai manajemen waktu yang baik. Karena kalau enggak ya capek juga. Gimana bangun tidur latihan, tidur siang bangun lagi latihan, terus istirahat malam bangunnya lagi besok latihan, gitu aja terus. Tapi tubuh harus fit gitu. Paling itu sih yang satu lagi sebenarnya ini nggak tahu ya atlet-atlet lain ngerasain atau enggak, tapi aku ngerasain kalau misalnya ketika aku jadi atlet itu aku ngerasain namanya miniatur kehidupan. Oke, karena aku menjadi atlet waktu junior ya, waktu masa SMA, jadi aku tuh ngerasain gimana caranya, gimana kalau misalnya aku dimarah-marahin sama pelatih, gimana rasanya aku tuh harus, kalau misalnya aku di bawah gitu, nggak juara, kalau aku jelek mainnya, ya udah bakal dimarahin gitu, dan aku nggak juara, ya udah di situ aku ya udah merasa terbelakang aja. Nah itu kan seperti halnya kalau misalnya kita dapat pressure kayak gitu kan, kalau kita emang sungguh-sungguh kan nggak boleh ya dapat pressure terus ya udah deh nggak usah latihan deh, udah bodo amat ya gue nggak usah latihan, tapi nggak bisa gitu. Jadi di situ aku belajar untuk kalaupun gue dapat pressure, gue harus besok pagi harus tetap bangun, tetap latihan. Gimana caranya gue ini ngebayar semua ngebayar semua omongan mereka gitu, semua remehan mereka, semua mungkin tuntutan mereka, semua yang mereka marahi itu gimana caranya kayak gitu. Jadi aku belajar untuk lebih dewasa lagi ngadepin itu semua. Dan iya benar sih, bukan cuma dimarahin sih, tapi karena ketika jadi atlet juga kadang kita diremehin, maupun dari internal pelatih sendiri ataupun dari eksternal, dari musuh atau dari pelatih lain. Mungkin itu sih ya yang aku ngerasa kayaknya orang-orang yang gak jadi atlet kayaknya mungkin gak dapet hal-hal ini deh. Jadi makanya situ aku bersyukur. Berarti masa-masa aku jadi atlet ini ternyata sangat sangat worth it gitu buat aku. Gitu, Ken. Wah, ternyata banyak juga ya Kak benefit yang didapat oleh Kak Nurma di badminton ini, mulai dari fighting spirit, relasi, maupun manajemen waktu. Nah, ngomongin manajemen waktu nih Kak, sebagai mahasiswa Kakak kan juga punya kewajiban nih sebagai belajar ya Kak, buat belajar. Lalu gimana nih cara Kakak membagi prioritas antara belajar akademik Kakak dan badminton ini nih Kak? Oke, kalau ngomongin sekarang sih gampang ya. Ngomongnya gimana cara ngaturnya, karena sekarang aku udah sangat memprioritaskan kuliah, karena aku juga kan sekarang udah istilahnya pensiun gitu dari bulu tangkis. Tapi kita coba ngomongin ke throwback ke masa ketika aku jadi atlet ya, gimana caranya. Oke, nah yang tadi aku bilang ketika aku SMA itu aku memutuskan untuk transisi dari ke SMA negeri ke homeschooling. Kenapa? Karena aku mau memprioritaskan badminton aku ini. Tapi karena homeschooling ini bukan berarti aku nggak belajar, tapi aku tetap belajar. Walaupun seminggu cuma 3 kali gitu belajarnya. Nah, gimana caranya ngatur waktu? Adalah kan aku tuh sekolah tuh kan ketika udah pagi latihan, sore latihan. Nah di tengah-tengah itu tuh aku belajar gimana caranya bagi waktu ya, mau nggak mau aku harus karena ketika aku ada sekolah itu aku nggak ada waktu untuk istirahat, maksudnya nggak ada waktu untuk tidur siang.
Jadi mau nggak mau ya asupan dari diri aku sendiri, dari makanan, vitamin, dan susunya tuh harus cukup. Karena aku nggak ada waktu untuk istirahat di siang hari gitu. Terus untungnya sih sebenarnya waktu itu nggak bentrok sih jadwalnya. Cuma memang cukup melelahkan, dari paginya harus menguras energi, terus siangnya harus pakai otak buat belajar. Terus sorenya latihan lagi, nah itu cukup melelahkan, tapi untungnya nggak bentrok. Tapi kalau untuk sekarang, ketika jadi mahasiswa sih, alhamdulillahnya aku bisa bagi waktu dengan aku tetap memprioritaskan si kuliah ini. Paling sekarang aja nih pas pandemi aja, karena online ya, aku cukup sering main bulu tangkis, ya. Tapi nggak keteteran sih semuanya, gitu. Oke, berarti Kak Nurma ini sukses ya dulu menyeimbangkan waktu antara akademik dan badmintonnya. Terbukti nih sekarang Kak Nurma kuliahnya di IPB gitu ya Kak ya. Aduh, apa ya, sukses, ya berhasil, cuma tetap masih harus belajar banyak. Karena jujur ya, aduh ini malah curhat. Jujur, aku tuh masuk ke IPB juga ketinggalan gitu karena homeschooling, karena kan nggak cukup ya, orang lain kan mau masuk ke IPB SMA-nya belajar seperti biasa, lalu dia ditambah bimbel juga, sementara aku cuma homeschooling, ya lesnya ketika mau SBMPTN aja sebenarnya nggak cukup, cuma pesannya nggak ada yang nggak bisa gitu, karena aku juga bisa gitu sih paling. Ya, sangat menginspirasi banget nih Kak ceritanya. Wah. Nah, terus pertanyaan selanjutnya mungkin boleh diceritain nggak Kak pengalaman berkesan Kakak selama aktif di bidang badminton ini, mungkin suka atau dukanya gitu? Oke, suka atau dukanya? Kalau sukanya itu udah pasti kalau juara, dukanya itu kalau kalah. Nah, cuma kalau mau dijabarin lagi, selain dari achievement yang aku dapat, sukanya adalah aku bisa bisa berkenalan dengan banyak orang dan belajar dari banyak hal, dari teman-teman seumuran aku atau dari orang-orang yang di atas aku, dari orang-orang yang di dalam negeri maupun dari yang di luar negeri. Kemudian sukanya juga adalah ketika aku ingat banget, jadi aku tuh kan masuk Pusdiklat itu di tahun 2014. Nah, 2014 itu awal aku sering terjun ke sirkuit nasional. Itu waktu itu masih tunggal putri ya. Nah, cuma ketika aku masuk di situ tuh, aku biasanya pertandingan masih suka masuk kualifikasi gitu. Jadi ketika babak kualifikasi, sekali main kualifikasi selalu kalah gitu, sampai akhirnya aku masuk, tiba-tiba di tahun 2016 ini prestasi aku selalu tiba-tiba meningkat aja gitu ketika aku pindah dari sektor tunggal putri ke ganda putri atau ganda campuran itu. Nah, puncaknya itu aku pernah di pertandingan Jakarta Open itu, ketika aku gak diunggulkan gitu, gak masuk seeded, terus aku bertanding dari kualifikasi masuk ke babak utama, terus tiba-tiba ketemu sama unggulan 1, tapi ternyata bisa ngalahin gitu. Nah, dan di situ kebetulan ada media yang ngeliput, koran, aku lupa nama korannya apa. Nah, itu di situ ya udah aku masuk koran aja gitu. Udah di situ yang tadinya punya mental yang 50% gitu tiba-tiba jadi naik jadi 200% karena termotivasi dengan achievement tersebut. Nah, itu sih sebenarnya paling mengesankan. Terus apalagi ya yang mengesankan juga ketika aku jadi atlet adalah waktu pertandingan ke luar negeri, sempat juga main liga itu kan bergu ya di Malaysia. Di situ pertama kalinya main bergu di Malaysia, bawa nama klub Malaysia gitu. Nah, di situ pressure-nya cukup tinggi, tapi berkesannya adalah karena aku di sana selama 1 bulan dan banyak ketemu sama orang, banyak ketemu sama teman-teman,
hidup di sana sebagai udah kayak sebagai warga negara Malaysia. Nah, tapi alhamdulillah aja di situ regu aku tuh dapat juara 2 gitu di sana. Terus satu lagi deh ya, kayak kebanyakan berkesannya. Satu lagi waktu pertandingan di Korea, di situ adalah sebenarnya titik-titik di mana aku udah mulai down gitu, karena prestasi aku yang tadinya begini tiba-tiba turun gitu. Nah di Korea tuh aku udah kayak ya udah deh, nothing tulus aja, mainnya maksimal aja. Nah kebetulan alhamdulillahnya ternyata di Korea ketika mainnya nothing tulus aku bisa berhasil masuk perempat final atau 8 besar gitu. Harusnya kalau misalnya di situ menang aku bisa masuk semifinal, cuma kalah sama China di situ. Tapi nggak apa-apa, di situ merupakan pengalaman yang cukup berkesan, dan aku kalah juga nggak sedih karena di situ udah menunjukkan permainan maksimal aku gitu. Dan di situ juga banyak di-appreciate dari pelatih, dari teman-teman semuanya yang bikin motivasi mau naik lagi. Nah itu sih paling pengalaman berkesannya. Sukanya sukanya. Nah kalau dukanya mah banyak. Kalau ditanya dukanya, aku latihan dari umur 9 tahun, dari kelas 3 SD dan sampai kelas 3 SMA itu paling kalau misalnya ditanya juara, ya udah paling sekitaran di umuran SMA aja, selebihnya kalah. Gak ada juara, ya paling juara cuma tingkat kota gitu ya. Nah cuma kalau mau dijabarin lagi dukanya itu, selain dari achievement tadi, dari kalah itu, dukanya adalah ketika aku mulai diremehin sama orang internal. Jadi orang dari klub aku sendiri, baik itu pelatih atau orang-orang pengurus. Nah itu aku mulai diremehin, itu juga itu momen paling pressure dan paling down banget. Kemudian juga diremehin dari orang eksternal. Dan ketika lagi naik-naiknya itu yang tadi diceritain, lagi sering dapat unggulan 1, unggulan 2, unggulan 3, tiba-tiba tapi kalah di babak awal gitu terus. Nah itu sebenarnya dukanya di situ sih, ketika dapat pressure dan ketika harus jatuh gitu. Itu mungkin ya. Oke, ternyata penuh perjuangan juga ya Kak di dalam badminton ini, ada kita. Aduh banget. Tapi keren loh Kak Nurma sampai masuk koran ternyata ya Kak. Iya betul, kalau aku bisa nunjukin aku tunjukin deh. Iya, Kak. Mungkin nih Kak, untuk pertanyaan selanjutnya, untuk rencana ke depannya nih Kak. Kakak kan tadi bilang pensiun untuk sementara nih Kak. Ini apakah Kak Nurma ini akan melanjutkan bakat ini tuh, menggeluti badminton ini tuh sebagai profesi atau gimana nih Kak? Apakah akan kembali lagi nih sebagai atlet atau gimana nih Kak? Oke, kita jujur-jujuran aja ya. Kalau mau untuk kembali lagi itu ya sulit banget karena orang-orang yang seumuran aku di sana, mereka nggak berhenti latihannya, terus-terusan latihan setiap hari. Jadi kalau mau kembali lagi sebenarnya sulit, ditambah motivasinya udah berkurang. Cuma planning aku yang bakal aku bawa dari dunia bulu tangkis ini adalah gimana caranya aku menyalurkan semua ilmu yang pernah aku dapat sebelumnya itu ke generasi-generasi berikutnya. Makanya kenapa aku juga berkontribusi untuk ngelatih anak-anak klub gitu dari usia SD sampai usia SMA. Itu aku sih plan-nya di situ. Jadi gimana caranya aku nerusin ilmu-ilmu aku ke mereka. Terus kalau misalnya untuk dari diri aku sendiri, sebenarnya udah sulit sih kalau misalnya mau terjun lagi gitu ya, karena saingannya kalau untuk tingkat nasional itu bulu tangkis ya, itu banyak banget, jadi udah mulai berat ngejarnya.
Paling kalau misalnya ini pandemi udah berakhir dan aku masih di IPB gitu, mungkin ikut-ikut kontribusi pertandingan antar kampus aja kali ya gitu. Di situ sih. Itu sih sebenarnya. Tapi planning besarnya adalah aku menjalankan klub aku ini supaya mereka itu anak-anak yang masih punya mimpi, yang punya cita-cita untuk jadi atlet itu bisa tersampaikan gitu. Kalau dari aku. Berarti bisa dibilang jadi pelatih bukan kan? Iya benar, jadi pelatih. Oke. Di PB itu kan banyak ya kayak kompetisi-kompetisi olahraga gitu yang skalanya departemen, fakultas, kampus. Nah, selama kakak di PB kak pernah ikut apa aja tuh? Kalau selama di IPB sebenarnya semuanya udah aku ikutin. PPKU waktu itu, terus Sporta pernah, OMI juga pernah. Terus bahkan aku pernah ikut ini pertandingan bergu putri di Telkom Bandung waktu itu. Sebenarnya udah ikut semuanya sih. Cuma kemarin terakhir OMI yang terakhir karena tiba-tiba pandemi ya, jadinya nggak jadi deh. Oke, mungkin sobat ngulik yang mau juga nih ikutan kompetisi kayak Kak Nurma bisa ditunggu sampai offline lagi ya, sampai pandemi ini berkurang atau berakhir. Bener banget, atau bisa juga ikutan latihan gitu di klub aku, nanti aku yang latih kan. Boleh tuh, nanti langsung minta kontak Kak Nurma aja ya. Iya, bener. Oke, mungkin terakhir nih Kak pertanyaannya. Ada nggak Kak pesan yang mau Kakak sampaikan buat sobat ngulik yang lagi nonton podcast ini? Mungkin ada sobat ngulik yang pengen kuliah sambil aktif di bidang olahraga, mungkin sebagai hobi atau sebagai profesional. Boleh Kak pesannya? Oke, pesannya ya. Aduh, ini challenging banget ya, suruh ngasih pesan. Oke, jadi buat sobat ngulik yang mau mungkin punya hobi bulu tangkis atau olahraga lainnya dan mau menjalankan aktivitas sebagai mahasiswa dan juga menerjuni dunia olahraga ini, aku sih pesennya jalanin aja, gak usah ragu gitu, karena hal kegiatan ini tuh merupakan hal yang positif, dan percaya aja kalau misalnya semua yang kalian lakuin itu gak ada yang sia-sia. Sekecil apapun step yang kalian lakukan itu pasti ada hasilnya, entah itu bakal berguna untuk yang lain atau ya bisa berguna untuk yang lain sih sebenarnya gitu. Itu sih mungkin dari aku ya, gak ada yang gak mungkin. Wah, jadi gitu ya, ternyata pesan dari Kak Nurma ini cukup mengenangkan. Mungkin perlu di-note banget nih sama teman-teman nih. Tapi udah gak ngerasa juga nih, kita udah lumayan lama berbincang sama Kak Nurma. Ilmu-ilmu yang diberikan juga banyak banget nih. Ternyata Kak Nurma berprestasi banget di bidang olahraga ini. Aduh. Jadi untuk sobat ngulik, jangan lupa untuk terus nonton Ngopi Podcast selanjutnya, dan juga jangan lupa untuk like and subscribe. Aku Helen dan rekan aku Irani pamit undur diri. Bye-bye, see you guys. Kasih untuk sobat ngulik yang udah ngedengerin Ngopi Podcast kali ini, dan jangan lupa untuk tetap stay tune di ngobrol penuh inspirasi selanjutnya. Bye-bye.